beserta hormon, ya, hormon di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau ada terbentuk batu, berarti kerjasama hormon dan dindingnya, mungkin dindingnya sudah rusak, sudah kasar, akan terbentuk batu. Ya. Batu itu yang semula tidak ada, kemudian ada endapan timbul batu. Selama dia ada di daerah sini, ya, tidak akan ada keluhan apa. Ya. Tapi ketika makanan berlemak di lambung kemudian dipompa, salah satunya mungkin bisa saja menanjak di sini, ya, menanjak di sini ini, ya, menyebabkan sumbatan, sakit setengah mati. Jadi ketika dia menancap tidak bisa lepas, bengkak kandung empedu, ya, karena tersumbat, bengkak, infeksi. Kadang-kadang suatu saat terlepas, bisa juga dia tidak terlepas-lepas, ya, karena batu itu bisa makin lama makin besar, makin menyumbat, makin tidak bisa melakukan apa, tidak bisa balik lagi, ya. Kalau terlepas dia kecil lagi, kalau dia menyumbat terus bisa saja pecah empedunya, terjadi perforasi atau pecah, infeksi rongga perut, dan itu suatu kondisi yang sangat membahayakan. Jadi kalau kandung empedu itu yang normal dindingnya tipis begini, ada lumpurnya, pembentuk batu. Kalau dia sudah infeksi, dindingnya jadi tidak karu-karuan begini, tebal, batu-batunya besar. Jadi ketika dia ada di sini, dia tidak akan ada keluhan. Ya. Ketika dia di sini, keluhan yang pertama itu keluhan karena tersumbat, nyerinya sedang timbul. Ya. Iya. Ketika dia itu menyebabkan radang, nyerinya akan terus menerus, tidak akan hilang karena bengkak. Ya. Ketika suatu saat dia dipompa-pompa, ada makanan berlemak lagi, itu pompa lama-lama bisa saja dia jatuh. Ya. Dia dijatuh dan dia kalau menancap di salah satu saluran sini, nyerinya juga setengah mati, ya. Bisa nyeri karena tersumbatnya, bisa juga radang juga seperti di sini salurannya, namanya kolangitis, ya. Kalau batu itu, jadi batu kecil bisa saja dia tetap ada di situ, bisa saja suatu saat turun. Ya. Kalau dia turun menyumbat, ya, produksi ini setiap hari setengah sampai 1,5 liter diproduksi terus, ya, nggak butuh. Makanya matanya jadi kuning, ya. Bahkan badannya juga bisa kuning. Itu benar-benar kayak ya kuning, iya, gitu, dokter. Iya. Kalau hijau artinya jalan, ya. Kalau merah suruh berhenti. Oke. Biasanya disertai gatal-gatal, ya. Kalau kuning karena sumbatan empedu, ya. Kalau dia di sini, yang tersumbat hanya empedu. Tapi ketika dia di sini, yang tersumbat bukan hanya empedu tapi juga pankreas. Celakanya pankreas itu dia memproduksi enzim yang menghancurkan protein, ya, proteolisis. Maka kalau dia terbendung, bocor, dindingnya sendiri, jaringannya sendiri dihancurkan, ya, maka dia disebut pankreatitis radang. Bisa kecil-kecil melepuh hancur gini, bisa juga melepuh besar-besar begini, atau bahkan bisa sampai membusuk begini, ya. Kondisinya sangat tidak bagus. Karena itu ada batu empedu, ya, harusnya dulu itu para ahli bilang kalau ada keluhan harus dioperasi, kalau tidak ada keluhan. Sekarang dengan melihat komplikasi yang begitu besar, tidak mungkin dong orang nunggu komplikasi baru dioperasi, gitu. Jadi ada batu harus dioperasi. Pembedahan bisa terbuka begini, bisa laparoskopi atau orang bilang di laser, ya. Kalau pembedahan terbuka itu buka begini, kelihatan empedunya, diambil kandung empedunya. Jadi nanti nggak punya. Jadi semula ada kandungnya, tidak ada, ya, dipotong di pangkalnya, diambil batunya ini sudah dengan radang, dindingnya tebal, lapisannya kasar, batunya ada yang besar, ada yang kecil. Lokanya begini. Kalau yang laparoskopi atau di laser itu, ini kira-kira 1 cm selongsong, masuk ke selongsong itu kamera. Ada juga selongsong di sini, masuk di situ alat untuk mengambil kandung empedunya, satu lagi untuk membantu mengangkat, memegang. Jadi begini,
Ya, ini ulu hatinya satu di pusarnya, ini bagian kanannya, empedunya di sebelah sini. Dengan melihat kamera dilakukan tindakan, ini kandung empedunya dilepaskan, dikeluarkan. Pas. Kalau tadi lukanya panjang begitu, nggak begini tapi hanya di sini, ini. Semuanya bisa dilakukan di sini. Nah, di situ harus diambil. Iya dong. Berarti punya saya Kalau itu di di situ. sini, kalau masih di kandung empedu, selama dia berada di sini nggak akan ada masalah. Ya, tapi ketika makanan berlemak kemudian terpompa-pompa dia menanjap, itu baru masalah dengan keluhan ya. Tapi kalau di sini ini mutlak, ini tidak ada kemungkinan dibiarin dulu, gitu, nggak ada gitu. Nggak bisa. Dokter, kalau kita nggak punya empedu, selanjutnya Ya, penyimpanan itu menjadi berkurang 30%. Jadi kapasitas ini, volumenya ini itu hampir kira-kira 30% dari seluruh saluran-saluran itu. Jadi semua dengan saluran-salurannya ini dia kira-kira 30%. Akibatnya kalau orang habis diambil kandung empedunya, dia boleh makanan berlemak tapi harus dikurangi 30%-nya. Misalkan biasanya lemak total sehari semalam itu dimakan habis 3 gelas ya, harus maksimal 2 gelas, nggak boleh 3 gelas. Ini tindakannya tidak sepele karena ada saluran di sini, salurannya, dan tidak, dia membesar tapi tidak seberapa besar gitu. Sampai 8 itu masih bisa normal. ya Ini dari membesar. 7 ke 8. Iya. Naik. Artinya apa? Dia makin lama makin tersumbat. Ya. Berarti Dan batu ini dindingnya saya sudah bukan di menebal. sini tapi di sini ya. Ada di sini, ada di sini. Oh, Sudah menebal dindingnya. Kayak tadi mana? Nah, kayak ini kira-kira. Dindingnya sudah menebal. ya benar-benar batu gitu ya dokter. Ada batu-batuan. Enggak, maksudnya itu Ya, tidak mungkin, benar-benar. mungkin cuma istilah atau enggak, maksudnya bentuknya itu ya. Ya ini warnanya bermacam-macam ya, bisa begitu, bisa begini, bisa begini, hitam-hitam, bisa saja kayak begini tadi. Tergantung komponen. Aduh, sesak nafas aku ya. Kalau yang begini laparoskopi, sehari 2 hari pulang sudah aktivitas seperti biasa, harusnya ya, normalnya. Tapi karena ada saluran ini, wah, angel gini. MRCP, saya harus periksa MRCP untuk melihat